Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang 4 wanita yang melahirkan imam besar dalam sejarah Islam, di antaranya Bunda Imam Maliki, Bunda Imam Al-Syafi'i, Bunda Imam Ahmad bin Hanbali, Bunda Imam Al-Bukhari. Mari simak penjelasan lengkapnya. Yang pertama ada Ibunda Imam Maliki, yaitu Al-Aliyah binti Syarik bin Abdurrahman Al-Asadiyah. Ia mendorong putranya untuk menghafal Al-Quran dan ia pun menghafalnya juga. Dia mengirim anaknya ke majelis-majelis ulama, jadi dia memakaikannya dengan pakaian terbaik lalu memberikannya bibi dari pihak ayahnya untuk mengantarkannya, dan kemudian ibunya berkata kepadanya, "Pergilah tulis sekarang." Ibunya tidak hanya menjaga penampilannya, tetapi dia juga memilihkan untuknya apa yang disarankan dari para ulama, seperti yang biasa dikatakan kepadanya, "Pergilah ke kota Rabiah dan pelajarilah adab sebelum dia belajar ilmu." Imam Malik menjadi gunung dari pegunungan ilmu, ia menjadi ulama kota Nabi, Madinah, dan muftinya, dan salah satu ulama terbesar dalam sejarah Islam. Yang kedua ada Ibunda Imam Syafi'i, yaitu Ummu Asy-Syafi'i Fatimah Al-Asdiyah. Suaminya meninggal tak lama setelah Asy-Syafi'i lahir, dan Asy-Syafi'i tumbuh sebagai yatim, dan nasibnya tergantung dengan perilaku ibunya. Ummu Asy-Syafi'i Fatimah Al-Asdiyah adalah seorang yang memiliki ketangkasan, kecerdasan, dan faqih dalam agama, dan ibu yang berbudi luhur. Hal ini dibuktikan ketika ia merawat Asy-Syafi'i dengan baik, memastikan pengasuhannya yang tepat, dan memilih jalan yang benar untuknya. Ia pergi bersama Asy-Syafi'i ketika dia mencapai usia 2 tahun dari Gaza, tempat kelahiran Al-Syafi'i, hingga ke Mekah, di mana di sana ada banyak ilmu dan keutamaannya, dan di mana padang pasir di sekitarnya, terdapat anak laki-laki yang fasih bahasanya. Imam Asy-Syafi'i menjadi ulama, ahli hukum, ahli bahasa yang fasih, dan salah satu imam 4 mazhab dalam Islam, dan dia adalah buah dari usaha wanita saleh itu. Yang ketiga ada Ibunda Imam Hambali, yaitu Safiyah binti Abdul Malik Asy-Syaibaniyah. Imam Ahmad lahir di Baghdad pada akhir abad kedua dan hidup di keluarga yang miskin. Ayahnya wafat selagi ia kecil. Ibunya biasa menutupi Imam Ahmad dengan kerudungnya ketika hendak pergi ke masjid bersama, karena jarak masjidnya yang jauh. Imam Ahmad berkata, "Ibundakulah yang menuntun diriku hingga aku hafal Al-Quran ketika masih berusia 10 tahun. Dia selalu membangun aku jauh lebih awal sebelum waktu salat subuh tiba, memanaskan air untukku karena cuaca di Baghdad sangat dingin, lalu memakai baju dan kami pun salat semampu kami." Ibunda mengenakan pakaian yang lengkap dan memakai khimarnya di kepala serta menutup seluruh tubuhnya dengan hijab, lalu kami berangkat lebih awal ke masjid, karena rumahnya agak jauh dan karena jalannya masih begitu gelap. Ketika aku berusia 16 tahun, ibuku berkata kepadaku, "Pergilah mencari hadis, karena bepergian untuk mencari hadis adalah seperti engkau hijrah di jalan Allah yang Maha Esa." Lalu ibuku memberiku 10 roti jelai dan menaruh seikat garam bersamanya, dan ia berkata, "Wahai anakku, jika sesuatu dititipkan kepada Allah, maka tidak akan pernah merasa kehilangan, maka aku menitipkanmu kepada Allah yang tidak menghilangkan titipannya." Maka Imam Ahmad menjadi ahli fikih dan hadis yang berani dalam kebenaran di jalan Allah. Yang keempat ada Ibunda Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullah lahir pada tahun 194 Hijriah di kota Bukhara. Ayahnya meninggal ketika dia masih kecil, maka ibunya mendidiknya dan membesarkannya dengan baik. Matanya buta ketika dia masih kecil, dan suatu hari ibunya melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya dan dia berkata kepadanya, "Wahai ibu, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena banyaknya doamu." Maka Allah kembalikan penglihatan anaknya dan berubah dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Ibunya telah banyak berdoa kepada Allah dengan menangis. Lalu ibunya membesarkannya dengan cara terbaik. Dia biasa membawa Imam Bukhari ke masjid, dan dia biasa mengirimnya ke ulama dan majelis ilmu. Imam Bukhari menjadi penghafal Quran yang luar biasa, imam hadits dan penulis kitab hadis paling sahih di dunia setelah kitab Allah. Jika semua wanita meluangkan waktunya untuk pendidikan anaknya, niscaya akan banyak pemimpin solih dan jujur serta ulama yang faqih. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani mereka dan meridhoi mereka dan memberi mereka pahala dan lebih seperti anak-anaknya.